Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Namira Siregar. I am English postgraduate student in University of Sumatera Utara. Today I'm going to explain about optimality theory. What is optimality theory? Optimality theory is simply defined as a measurement instrument which contains certain standards and need to be fulfilled as the requirement to be called optimal. Jadi, optimality theory secara sederhana dapat disimpulkan sebagai sebuah instrumen pengukuran yang berisikan beberapa standar-standar tertentu dan harus terpenuhi. Sebagai persyaratan dapat dikatakan sesuatu itu optimal. Optimality theory is related to language acquisition because this theory usually used by the speaker who speaks English as their second language or foreign language, or usually we say that ESL or EFL. Jadi, language acquisition sangat berkaitan dengan optimality theory, dikarenakan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya atau bahasa asing membutuhkan suatu standar untuk dapat dikatakan optimal dalam mempelajari bahasa tersebut. Basically, this theory doesn't needed by the native speaker because they have reached the level or optimality itself. Jadi, mengapa teori ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing? Karena mereka membutuhkan patokan atau standar yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan optimal dalam menggunakan bahasa tersebut. Berbeda dengan penutur aslinya yang sudah pasti mencapai level optimalnya sendiri tanpa membutuhkan teori ini lagi. Optimality theory emphasizes the measurement based on constraints. Constraints here can be interpreted as a set of rules. Jadi, optimality theory itu berfokus dan menekankan penilaiannya kepada constraint. Constraint di sini dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan atau seperangkat standar. There are two always variables focuses in this theory. First is input and the second is output. Input is what we want to say or express, and output is what is said and expressed. And it is rated by the constraint or rules above. Jadi, ada dua variabel penting yang difokuskan dalam optimality teori ini. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah output. Input adalah apa yang ingin kita katakan, dan output adalah apa yang terkatakan atau terekspresikan. Dan keduanya itu dinilai berdasarkan constraint atau peraturan di atas. Our subject today is phonology. Let's make an example of it. The optimality theory in phonology has a role as an approach which determine whether the speaker has checked the constraint or rules. Jadi, karena hari ini pelajaran kita tentang phonology, mari kita membuat contoh tentang phonology juga. Peranan optimality theory di phonology sebagai sebuah pendekatan di mana optimality theory dapat menentukan apakah penutur sudah dapat memenuhi standar dari optimality theory tersebut. Example, when B meets T in a word doubts, D-O-B-T-S, we shouldn't pronounce the B. We should pronounce doubts. But if a person pronounce doubts, it means he or she doesn't fulfill the optimality theory. Jadi contohnya adalah ketika B berjumpa dengan T, kita seharusnya tidak mengucapkan B lagi. Contohnya di kata doubts, yang dimana artinya ragu. Kita harusnya mengucapkan doubts. Jika seseorang menyebutkan secara penuh doubts, itu artinya dia tidak memenuhi teori optimalitas sebelumnya, atau dia belum memenuhi peraturan dari si teori optimalitas. Actually, no certainly measurement in this theory.
because sometimes when people who speaks English as ESL or EFL, mostly they cannot speak as perfect as the native speaker. Jadi tidak ada penilaian pasti atau ukuran yang pasti apakah seseorang sudah mencapai optimal atau belum. Karena orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing tidak dapat berbicara sesempurna orang yang sudah menggunakan bahasa asing sejak mereka kecil atau sebagai penutur aslinya. And for the last, I prefer to say that optimality theory is similar to expectation and reality. Sometimes I want to say that what I really mean to, but I cannot. I just keep it inside of myself. Jadi saya lebih suka mengatakan optimalitas teori ini mirip kepada ekspektasi dan realita. Terkadang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita maksudkan, kita tidak bisa. Jadi kita hanya bisa menyimpannya. Terlepas dari optimalitas teori ini bersifat kaku dan memiliki beberapa aturan yang harus terpenuhi. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.